Menjawab pertanyaan Bunda tentang apa sih syarat seorang anak belajar berbicara. Nah, kita mesti paham betul tentang 9 modal anak belajar berbicara. Yang pertama adalah IQ. Nah, tapi ternyata beberapa jurnal bukan hanya IQ, ternyata EQ juga sangat berperanan. Jadi, anak-anak yang kecerdasan emosinya masih belum stabil, anak yang masih tantrum, masih rejection behavior, penolakan terhadap tugas dan interaksi dengan orang lain, itu akan berdampak pada keterlambatan berbicara. Yang kedua adalah joint attention. Jadi kemampuan beratensi terhadap, nah nanti ada dua nih, terhadap pendengaran atau terhadap suara. Jadi misalnya contoh dipanggil nama, menolak atau tidak. Atau yang kedua adalah atensi terhadap benda yang diajarkan, misalnya susu. Jadi beratensi terhadap susunya, mendengar dengan jelas suara susu, dan melihat mulut ibu yang berkata susu tadi penting terjadinya integrasi antara joint attention terhadap makna di pemahaman otak. Nah, yang ketiga adalah compliance. Jadi, compliance ini penting. Karena kenapa? Pondasi dasar bicara adalah meniru. Jadi, fase dasar berbicara yang paling sederhana adalah meniru. Sedangkan kalau untuk hanya meniru gerakan saja tidak mau, atau meniru suara apalagi, anak yang tidak patuh tidak akan mampu meniru verbal dengan baik. Yang keempat adalah reciprocity, dua arah. Yang kelima adalah share intention atau berbagi perhatian. Yang keenam adalah affective engagement atau keterlibatan afektif anak terhadap pembelajaran. Dan hal ini berpengaruh loh pada kemampuan psikomotor dan kemampuan kognitif anak. Nah, yang ketujuh adalah share form, meaning, and initiation. Jadi, kemampuan berinisiasi anak terhadap makna dan bentuk pembelajaran tersebut. Yang kedelapan adalah sensory processing and audition. Jadi pentingnya kemampuan sensori integrasi anak yang baik, matang. Jadi anak itu tidak gerak-gerak, tidak hiperaktif, mampu tenang, duduk dengan baik. Akhirnya auditionnya juga fokus. Yang kesembilan adalah motor planning atau praksis atau perencanaan gerak. Nah, jadi bagaimana merencanakan untuk melakukan verbalisasi, misalnya bola. Nah, itu penting. Bagi anak-anak yang dispraksia, dia kacau dalam pengidean, perencanaan, dan pelaksanaan tugas verbal. Nah, itu tadi adalah 9 modal untuk belajar berbicara. Sampai jumpa di informasi berikutnya.